Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan kisi-kisi AASG atau asesmen akhir semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Oke, kita masuk ke bab 2, indahnya kehidupan bermakna. Tolong perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa membantu persiapan Anda untuk menghadapi ujian semester ganjil ini. Oke, dalam bab ini akan keluar beberapa soal dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama tentang penjelasan pengertian iman, Islam, ihsan, kemudian ada klasifikasi, kemudian identifikasi dalil-dalil, kemudian demonstrasi perilaku iman di Islam dan ihsan, kemudian analisa karakter, kemudian keutamaan iman dan perilaku iman kembali. Ya, kita mulai dari yang pertama. Indikator yang pertama yang akan muncul dari bab ini adalah tentang penjelasan pengertian keimanan. Ya, baiklah, Bapak akan tampilkan beberapa materi yang bisa Anda pelajari untuk persiapan ya. Iman artinya keyakinan dalam hati, i'tiqad artinya keyakinan ya. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Atau dalam bahasa ulamanya menyebutkan bahwa al-imanu al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisanin wal amalu bil arkan ya. Kemudian iman dalam agama Islam artinya meyakini bahwasanya tentang adanya Allah Ta'ala sebagai Rabb, kemudian malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, para rasul, juga terjadinya hari kiamat serta qada dan qadarnya Allah atau takdir ya. Ini tergabung dalam rukun iman yang wajib kita imani bagi seorang mukmin. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati iman itu bisa bertambah dan berkurang. Itu tentang pengertian iman. Berikutnya akan muncul indikator tentang pengertian iman atau menjelaskan pengertian Islam. Ya, maaf saya ulangi, menjelaskan pengertian Islam. Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, atau yang berarti semantik dengan atau setara makna dengan arti tunduk dan patuh, kemudian berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari arti kata atau dasar kata salam yang terbentuk dalam kata salmun, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu untuk indikator yang kedua. Kemudian kita masuk ke indikator ketiga. Nanti akan muncul soal kaitannya dengan klasifikasi makna iman. Iman pada dasarnya adalah keyakinan dan kesadaran dalam hati, sehingga iman mempunyai 3 kriteria sifat. Pertama, iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati. Hanya Allah SWT yang mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Kedua, iman bersifat fluktuatif, artinya naik dan turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Atau dalam bahasa Arabnya, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Ya, kondisi iman bersifat fluktuatif ini karena iman bertempat dalam hati. Dalam bahasa Arab, hati dinamai qalbun, yang artinya bolak-balik,
dan tidak tetap dalam satu kondisi, sehingga karakter dasar hati adalah berubah-ubah. Hati kadang senang, sedih, marah, rindu, cinta, dan benci. Selanjutnya, indikator berikutnya adalah menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, ya, iman adalah pondasi awal. Iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya, atau istilah lain adalah tiang-tiangnya, tiang penyangga dari bangunan itu. Adapun ihsan merupakan atap yang melindungi bangunan tersebut dan juga hiasan yang ada di rumah tersebut. Jadi semakin baik kualitas ihsan seseorang, tentunya akan menampakkan iman dan Islamnya yang semakin baik pula. Maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Begitu juga dengan ihsannya. Setiap mukmin pasti muslim, ya. Karena seorang mukmin harus mengikuti atau mentaati perintah dari Allah dalam rukun Islam. Karena orang yang telah merealisasikan iman sehingga iman itu tertanam kuat di dalam hatinya, pasti akan melaksanakan amal-amal Islam atau amalan lahir. Dan belum tentu setiap muslim itu pasti mukmin. Sebab kenapa? Karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini keimanannya, sehingga keimanannya dengan sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, sehingga status hanya muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Atau dalam istilah lain, ada bagian orang muslim yang di sana memiliki lemah iman. Bahkan ada pula golongan yang lain, kalau di luar konteks ini adalah munafik. Munafik itu mereka secara zahir menampakkan Islam tapi hatinya ternyata ingkar atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, itu munafik i'tiqad atau munafik akidah, ya. Kita lanjutkan. Indikator yang berikutnya adalah identifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Ini berasal dari hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dan para sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah lelaki menggunakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak di depannya atau di hadapan laki-laki tadi tanda-tanda perjalanan jauh yang dia lakukan. Kemudian dia menyandarkan pahanya ke paha Nabi, kemudian meletakkan tangannya ke tangan Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Ya, yang artinya menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian lelaki itu bertanya, sebelum bertanya lagi lelaki tadi menjawab, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian dia bertanya lagi tentang iman. Lalu Nabi menjawab, "Iman adalah antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kitabihi, dan kitab-kitabnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir." Kemudian lelaki tadi juga menjawab, "Engkau benar." Kemudian bertanya lagi tentang ihsan, ya. Kemudian, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah." Ihsan adalah hendaklah engkau beribadah seakan-akan atau seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau seandainya engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan tentang pertanyaan laki-laki ini tentang
tentang sa'ah atau hari kiamat, lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anhu bi'alam minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Sampai tanda-tandanya. Dan ini ternyata laki-laki yang datang ini ketika Nabi menanyakan kepada Umar ibn Khattab, lalu Umar mengatakan tidak tahu wahai Nabi, Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia itu sesungguhnya adalah Jibril yang menyamar menjadi manusia. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kepada kalian semua tentang agama kalian, yaitu Islam. Ini tentang dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Ya, tentunya dalil ini sahih ya. Kemudian kita lanjutkan untuk indikator demonstrasi perilaku Islam, apa mendemonstrasikan perilaku ihsan ya, ihsan. Dalil mengenai ihsan dari hadis, yaitu hadis yang di atas ya, yang sudah Bapak bacakan tadi, yaitu potongan hadis Jibril yang terkenal ya, yang panjang. Kemudian Umar ibn Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Aplikasi ihsan ini kalau diterapkan di dalam konteks bekerja adalah dengan selalu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu melaksanakan yang terbaik dari pekerjaan kita, karena bekerja adalah merupakan bagian dari amal soleh kita bagi seorang mukmin ya. Dan hal ini bisa diterapkan ke perilaku yang lain. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya, atau indikator yang terakhir dalam bab ini yang akan muncul adalah tentang keutamaan iman, Islam, dan ihsan ya. Memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan secara benar merupakan perjalanan spiritual yang mendalam bagi seorang muslim tentunya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai insan kamil atau manusia yang sempurna dalam segala aspek kehidupannya, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. Seorang insan kamil memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan secara benar pasti akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya patuh dan tunduk terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang paling penting dari ini adalah berakhlak mulia ya. Seorang ketika ihsannya tinggi, maka dia akan memiliki akhlak yang mulia, atau memiliki budi pekerti yang luhur dan juga terpuji, sebagaimana contoh kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang pernah ada di muka bumi ini dengan akhlaknya yang amat sangat mulia dan bisa menjadikan teladan bagi kita semua, karena karakter ihsan beliau yang paling tinggi di antara para manusia. Kemudian karakteristik insan kamil juga berilmu, artinya dia memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan dunia ini ya. Ini tentang analisa keutamaan dari iman, Islam, dan ihsan. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan video ini bisa membantu kegiatan belajar Anda dalam rangka mempersiapkan asesmen akhir semester ganjil kelas 12 materi pelajaran pendidikan agama Islam bab 2 di tahun 2024-2025. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.